Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang bagaimana cara mengatur format pada sebuah field yang bertipe date or time dan currency, serta bagaimana cara membuat tabel baru. Kita akan mulai dengan cara membuat tabel baru. Untuk membuat sebuah tabel baru, kita ke tab Create, lalu pilih Table Design, karena kita akan langsung masuk ke area Design View. Selanjutnya, field yang akan saya masukkan adalah field yang berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu format dengan tipe data date or time dan currency. Untuk tipe data date or time, saya akan gunakan contoh tanggal beli, dan untuk yang currency, harga beli. Tipe datanya kita ganti jadi date or time, dan harga beli kita ganti jadi currency. Jika sudah, kita coba ke area view, kita inputkan datanya untuk melihat perbedaan jika kita mengganti sebuah format. Di sini kita harus menyimpan tabel baru. Saya beri nama tabel coba saja. Lalu oke. Dan di sini akan ada pilihan untuk menciptakan satu primary key. Di sini jangan terburu-buru memilih yes, karena jika kalian klik tombol yes, maka dia akan menciptakan satu field baru bernama ID dengan tipe data auto number, dan itu diset sebagai primary key. Di sini karena memang tabel yang saya gunakan ini adalah tabel yang tidak memerlukan primary key, maka saya memilih tombol no. Tapi jika memang pada saat desain tabel kalian memang memerlukan primary key, tetapi kalian lupa untuk membuat primary key tersebut, maka kalian bisa menekan tombol cancel. Nah, di kasus saya tidak perlu primary key, maka saya klik no. Akan saya masukkan datanya untuk tanggal beli dan harga beli. Di sini penginputan untuk angka, misalnya harganya adalah 100.000, maka jangan inputkan seperti ini 100.000. Jangan lakukan ini. Jika memang kalian ingin menginputkan 100.000, maka inputan yang benar adalah 100.000. Jika 200.000, maka 200.000. 2 juta, maka tambahkan 1 0. Jadi begini cara menginputkan angka, baik itu currency atau number, sama saja. Jadi misalnya memang ada inputan 10,10, nah itu boleh kalian inputkan 10,10. Tapi untuk pemisah ribuan, misalnya 1000, 1.000, itu kan pemisah ribuan. Kalian tidak perlu mengetikkan titiknya, cukup ketikkan saja 1000, 100. Diingat ya cara menginputkan mata uang. Selanjutnya kita akan coba mengganti format. Di sini kita mulai dulu dengan tipe data yang date or time. Bisa kita lihat bahwa format di sini adalah 2 digit tanggal, garis miring, 2 digit bulan, garis miring, dan 4 digit tahun. Kita akan coba mengganti formatnya. Sebelum kita ganti, saya mau menjelaskan dulu kode yang bisa kita gunakan untuk mengatur tanggal, bulan, dan tahun. D kita gunakan untuk mengatur tanggal. D itu day. M month kita gunakan untuk mengatur bulan. Dan Y kita gunakan untuk mengatur tahun. Bagaimana cara kerjanya? Jadi kita klik dulu field yang bertipe data date or time. Lalu kita ke area field properties. Di sini ada yang namanya format. Kita klik. Sebenarnya di sini ada beberapa format yang bisa kita pilih, dan di sini juga sudah ada sampelnya atau contohnya. Jika tidak ada pilihan yang kita inginkan, maka kita bisa membuat sendiri format. Di sini saya ingin formatnya 2 digit tanggal, strip 2 digit bulan, strip 4 digit tahun, misalnya tanggal 20 bulan 9 2020. Saya maunya seperti ini, bukan garis miring.
Maka di area format saya tinggal tambahkan 2 digit tanggal, berarti DD strip 2 digit bulan, MM strip 4 tahun. Jika sudah, kita boleh cek hasil dari format ini seperti apa sih. Nah, bisa kalian lihat bahwa format tanggalnya berubah sesuai dengan yang saya inputkan. Kita coba lagi. Kita coba bereksperimen dengan 3 kode ini, DMY. Misalkan kita inputkan 3 digit D. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah hasil yang ditampilkan 3 digit nama hari, month, untuk Monday. Jika kita ganti jadi 4 digit, maka tampilannya akan berubah menjadi nama hari, Monday. Itu untuk 4 digit D. Bagaimana dengan M? M juga sama. Jika kita masukkan 3M, maka hasilnya adalah 3 digit nama bulan. Jika kita masukkan 4M, hasilnya adalah nama bulan. Jadi nama bulan full, September. Untuk tahun juga bisa kita atur. Misalnya jika 4 digit terlalu banyak, kita bisa potong jadi 2 digit. YY saja, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk mengatur format dengan tipe data date or time untuk tanggal. Selanjutnya kita akan mengatur format dengan field tipe data currency. Sama seperti date or time, di tipe data currency juga ada pilihannya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi jika tidak ada pilihan di sini, kita bisa membuat format milik kita sendiri sesuai dengan kemauan kita. Di sini currency sudah menggunakan simbol Rp. Jadi ini tergantung settingan ya. Karena laptop yang saya gunakan adalah laptop pribadi dan settingannya Indonesia, maka currency di sini adalah Rp. Tapi jika kalian gunakan komputer di lab, settingan currency ini adalah dolar. Maka dari itu kita harus mengganti formatnya. Jadi untuk mengganti format sama saja, kita ke area format. Jadi tulisan dalam format ini kita hapus saja dan kita ketikkan format baru. Yang saya inginkan formatnya adalah RP titik spasi biar lebih rapi. Maka saya harus menyisipkan RP titik spasi ke dalam tampilan angkanya. Maka saya harus gunakan tanda petik untuk menyisipkan teks. Saya ketikkan RP titik spasi. Jika seperti ini saja, maka formatnya akan kacau. Tidak akan ada angkanya, hanya ada RP titik spasi. Oleh karena itu, kita akan tambahkan lagi di belakangnya karakter yang bisa menampung inputan keyboard kita, yaitu karakter pagar. Di sini kita langsung akan atur pemisah ribuannya. Maka dari itu kita tambahkan langsung pemisah ribuannya. Di sini titik, karena ini settingan Indonesia, maka pemisah ribuannya adalah titik. Perlu diingat, jika kalian menggunakan settingan Inggris, maka pemisah ribuannya adalah koma. Ini saya langsung ketikkan aja lah ya. Tergantung format ya. Jadi jika Indonesia, menggunakan tanda titik, sedangkan koma tetap gunakan tanda koma. Sedangkan untuk settingan Inggris kebalikannya, pemisah ribuan kita gunakan koma dan koma kita gunakan titik. Jadi beda penulisan ya antara format Indo dan format Inggris. Sesuaikan dengan laptop kalian. Karena saya settingannya adalah Indonesia,
maka saya gunakan titik untuk pemisah ribuan. Dan 3 angka setelah pemisah ribuan. Cukup ribuannya aja. Nih, ini kan ribuan nih. Ini sudah mewakili semuanya. Dan saya mau tambahkan titik 00 di belakangnya. Jadi koma 00 ya. Jadi seperti ini format untuk Indonesia. Kalau yang Inggris gimana? Ini saya ketikkan aja. RP titik spasi pagar titik pagar koma 00 untuk settingan yang Indonesia. Sedangkan yang untuk Inggris, maka penulisannya adalah RP titik spasi pagar koma pagar titik 00. Ini sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian. Ini saya pindahkan ke sini aja karena jadi mengganggu field baru di sini. Seperti ini ya. Ini saya kecilin biar lebih jelas, biar kalian bisa melihat semuanya yang saya ketikkan. Ya, seperti ini. Jelas ya harusnya untuk pengetikan Indonesia dan pengetikan Inggris untuk currency. Hasilnya seperti ini. Tampaknya lebih rapi, tampilannya lebih rapi. RP titik spasi lalu angkanya dengan pemisah ribuan dan koma 00 di belakangnya. Misalnya kita tambahkan data baru. Misalnya inputannya adalah, boleh kalian blok dulu saja untuk mengosongkan biar inputan kalian lebih enak. Misalnya 500.000, maka 500.000 dia langsung otomatis berubah formatnya. Jadi itu untuk format tipe data date or time dan currency. Materi kita untuk hari ini sampai di sini saja. Selanjutnya adalah tugas. Tugas kalian adalah, saya close dulu. Yang pertama, tugas kalian adalah membuat satu field primary key di tabel master pelanggan atau tabel pelanggan yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Set sebagai primary key. Selanjutnya, isi 10 record. Jadi tambahkan 10 data di tabel master pelanggan. Tugas selanjutnya adalah buatlah tabel baru. Jadi kalian create table design, beri nama tabel barang. Tabel barang aja lah ya, jangan tabel HP. Tabel barang. Field-fieldnya kode barang, nama barang, lalu mereknya, spesifikasi, dan harga. Ingat ya, untuk penulisan field name tidak boleh ada spasi. Jadi ini hanya contoh saja biar lebih jelas tulisannya. Untuk tipe data tentukan sendiri, dan untuk field size-nya juga tentukan sendiri. Ingat, field size-nya harus diganti. Tipe data sesuaikan dengan kebutuhan. Itu saja materi kita hari ini dan tugas kalian hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.